Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, udah lama ya saya nggak buat video ya, karena ya ada beberapa kesibukan ya yang harus saya lakukan ya. Nah oke, pada video kali ini kita tidak akan membuat project ya, tapi kita akan belajar tentang SPI FFS ya, dasar SPI FFS. Nah, nanti kita juga akan demokan gitu ya, langsung di programnya bagaimana cara menggunakan SPI FFS, apa saja fitur yang dapat digunakan, dan juga nantinya, kita akan menerapkan di beberapa project ke depannya. Karena nanti project ke depan yang kita akan buat itu, banyak menggunakan ESP ya, dan penyimpanannya itu menggunakan SPI FFS ataupun Little FS nanti ke depannya gitu ya. Nah, kenapa? Karena, sekarang zamannya IoT gitu ya. Jadi, program Arduino itu ibaratnya, seperti Arduino, ini ya, apa, seperti ATmega 328, kurang fiturnya gitu ya. Jadi, eee, kita menggunakan nanti chip ESP8266 ataupun ESP32 gitu ya, untuk terhubung ke IoT-nya gitu ya, ataupun bisa juga langsung menggunakan controller tersebut untuk terhubung ke IoT dan juga mengendalikan misal, beberapa relay ataupun, eee, menerima input, dari sensor ataupun lainnya gitu ya. Nah oke, di sini saya akan, jelaskan dulu ya tentang SPI FFS ya. Nah pertama, yang perlu kalian ketahui ya untuk SPI FFS ini itu ada pada ESP32 dan juga ESP8266 gitu ya. Nah, jadi apa itu, SPI FFS ya? Nah, SPI FFS, adalah singkatan dari SPI Flash File System. Nah, ini adalah sistem file yang dirancang khusus untuk, microcontroller dengan flash memori terbatas gitu ya. Tadi seperti ESP32 ataupun ESP8266 gitu ya. Nah, bedanya dengan RAM ya, untuk, flash memory ini itu bersifat volatile ya, atau, dia tidak akan hilang gitu ya datanya meskipun device-nya kita matikan ataupun, kita nonaktifkan gitu ya, ininya apa, untuk microcontroller-nya gitu ya. Jadi kalau mati, data yang terakhir itu dia akan tetap tersimpan gitu ya, sama seperti EEPROM. Nah, seperti itu. Kalau RAM itu tempat penyimpanan sementara gitu ya. Jadi, di program kalau misalnya kita ubah suatu nilai, nah itu menggunakan RAM gitu ya. Nah, itu nanti ketika mati kemudian menyala lagi, nah nanti nilainya itu akan mengulang dari, awal lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan SPI FFS, itu sama seperti EEPROM ya. Nah, itu kita bisa, simpan datanya ya, jadi kalau kita nyalakan kembali untuk microcontroller-nya dia tetap tersimpan gitu ya datanya, seperti pada, eee, awal mati gitu ya. Jadi pas hidup lagi dia meneruskan datanya. Nah seperti itu. Nah kemudian di SPI FFS ini kita memungkinkan untuk, menyimpan, eee, banyak data gitu ya, tidak seperti di EEPROM. Kita bisa, menyimpan banyak gitu ya. Misal kita bisa menyimpan, data integer, string, kemudian float ataupun lainnya gitu ya. Atau bahkan kita bisa menyimpan file konfigurasi gitu ya. Biasanya file konfigurasi ini dipadukan dengan Arduino JSON gitu ya, untuk, eee, struktur dari datanya gitu ya. Tapi bisa juga menggunakan yang lain gitu ya kalau misalnya ini. Nah, tapi kebanyakan biasanya, kalau SPI FFS untuk file konfigurasi itu menggunakan Arduino JSON gitu ya, atau, terserah kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian, nanti sudah paham ataupun sudah mengerti, nanti bisa
kalian, ulik-ulik sendiri gitu ya. Nah, kemudian juga, di SPI Apps ini kita juga bisa menyimpan, file berupa file, HTML, CSS, ataupun JavaScript gitu ya, untuk membangun web server gitu ya. Misal mengendalikan relay, timer, ataupun membaca sensor ya, sebelum, project besar gitu ya, ataupun project menggunakan web hosting, kita bisa menggunakan web server ini gitu ya, menggunakan access point terlebih dahulu gitu ya. Ya walau tidak terlalu besar gitu ya untuk penyimpanan dan, lainnya, tapi kita bisa belajar, yang mudah terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau menggunakan web server, bisa menggunakan access point gitu ya, ataupun bisa menggunakan internet, jaringan lokal gitu ya. Jadi kita harus terhubung pada jaringan yang sama, seperti itu sistemnya untuk, access point ini gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa, menyimpan, untuk data sensor tadi ya, entah itu berupa data integer, string, ataupun lainnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menyimpan untuk, gambar misal, ataupun, MP3 ataupun lainnya yang medianya itu kecil gitu ya, nggak terlalu besar untuk penyimpanannya, karena kita nanti bisa mengalokasikan untuk penyimpanannya gitu ya, tergantung, penyimpanan pada flash memorinya gitu ya. Ada yang, eee, 32 MB ya, itu dalam satuan megabit ya. Kalau dalam MB, megabyte itu dia sekitar, kalau 32 megabit itu dia sekitar, 4, MB gitu ya, megabyte gitu ya. Nah, dan seterusnya 64 berarti dia, 8 megabyte gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi, sebenarnya dijual di pasaran untuk flash memory. Jadi, kalau yang default ya, atau yang tertanam di ESP32 ataupun, ESP8266 itu 32 bit ya, atau 4, Mbps, bukan Mbps, 4 MB gitu ya, megabyte ya. Nah, jadi itu bisa diganti sebenarnya, chip, flash memorinya gitu ya. Kita bisa ganti ke yang lebih besar, itu ada dijual gitu ya. Nah, untuk pin-pinnya sama gitu ya. Jadi kita tinggal hanya mengganti untuk, flash memorinya aja gitu ya. Jadi untuk yang lebih besar. Karena nanti kita bisa atur di programnya gitu ya. Kita menggunakan flash memori yang besarnya seperti apa, dan kita juga bisa mengalokasikannya, seperti itu ya. Nah, kemudian, kita bahas untuk, keunggulan dari SPI Apps gitu ya. Nah, keunggulan yang pertama itu ya tadi, yaitu datanya tidak hilang saat power off gitu ya. Kemudian, simpel dan mudah untuk dipahami atau digunakan gitu ya dalam project, teman-teman gitu ya. Nah, kemudian juga dia sudah terintegrasi ya, dengan software Arduino IDE ataupun ISP IDF ya, buatan ISP itu sudah terintegrasi gitu ya. Ataupun juga di Visual Studio Code itu juga sudah terintegrasi sih ya di, platform I/O gitu ya. Itu juga sudah terintegrasi ya, itu bisa digunakan sebenarnya. Cuman, nantilah kita, bahas dalam kasus ini kita menggunakan Arduino IDE karena, itu software yang mudah dipahami gitu ya, dan juga library-nya melimpah gitu ya. Untuk, pemrograman pemula gitu seperti, teman-teman ataupun saya juga ya masih pemula gitu ya. Nah, kemudian juga ada mekanisme untuk memperpanjang umur flash memory di dalamnya gitu ya. Nah, di dalam keunggulan pasti juga SPI Apps ini punya, kekurangan atau, keterbatasan gitu. Nah, untuk kekurangan yang pertama itu dia directory, struktur ya, atau semua file itu dalam satu level. Jadi kita tidak bisa membuat folder di dalam, file data gitu ya. Kita harus, satu level gitu ya. Misal kalau misalnya kita punya data web server ya, HTML, CSS, JavaScript, nah ataupun file konfigurasi itu di dalam satu level yang sama. Kita tidak bisa membuat folder khusus
untuk, file tersebut gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian juga, ukuran terbatas sesuai partisi yang dialokasikan gitu ya. Nah jadi kita bisa mengalokasikannya nanti ketika kita mau mengupload, program gitu ya. Nah kita alokasikan terlebih dahulu untuk, penyimpanan SPI FFS ini ya, apakah kita mau lebih besar ke SPI FFS ataupun lebih besar ke program gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal, sesuaikan aja dengan, kebutuhan kalian gitu ya, kalian kira-kira gitu ya. Nah, kemudian juga kekurangan lainnya itu akses file lebih lambat dibanding RAM gitu ya. Nah, sudah jelas gitu ya, karena dia harus mengakses filenya terlebih dahulu, mendapatkan filenya, lalu membaca datanya, kemudian baru ditampilkan atau, digunakan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga, flash memory punya batasan siklus untuk di-write atau ditulis gitu ya. Seperti EEPROM, ya kalau sering ditulis, ya mengurangi umur dari flash memory tersebut. Nah, tapi jangan khawatir gitu ya, karena umurnya juga, lama gitu ya, batas tulisnya gitu ya, bahkan, bisa sampai 100.000 mungkin ya, 100.000 kali tulis ya, ya itu kalau misalnya satu hari berapa kali tulis, itu masih beberapa puluh tahun gitu ya baru rusak. Nah seperti itu. Nah kemudian, di sini kita mulai dari sejarah SPI FFS dulu ya, terlebih dahulu supaya teman-teman tahu, gimana sejarah SPI FFS ini pertama kali dibuat atau, dikembangkan gitu ya. Nah untuk SPI FFS sendiri ini pertama kali dikembangkan oleh, Peter Anderson ya. Nah pada tahun 2013, dia sebagai respon terhadap kebutuhan file system yang, lightweight atau ringan gitu ya untuk microcontroller dengan flash memory terbatas. Nah kemudian SPI FFS ini itu diadopsi secara luas. Nah tahun 2015 itu diintegrasikan ke, Arduino untuk, ESP8266 ya. Nah kemudian di tahun 2017 itu masuk ke, ESP IDF ya framework ya untuk software-nya gitu ya. Nah kemudian, di tahun 2018 itu udah support untuk ESP32. Nah kemudian, di tahun 2020 itu mulai Deepcrete ya, atau sudah tidak digunakan lagi untuk SPI FFS ini. Nah itu, untuk di, SPI ESP IDF ya, ESP IDF terbaru itu udah nggak digunakan lagi, tapi kalau kalian menggunakan Arduino IDE itu masih banyak yang menggunakan ya untuk SPI FFS ini ya. Tapi juga banyak yang sudah beralih ke Little FS namanya, itu digantikan dengan Little FS yang terbaru. Nah, kemudian, eee, itu kalian bisa mencoba alternatif lain ya nanti di kedepannya gitu ya kalau kalian sudah, bisa memahami untuk SPI FFS ini gitu ya. Nah, kalian bisa kembangkan nanti kedepannya kalian bisa ubah, untuk penyimpanan SPI FFS ini itu menggunakan Little FS gitu ya, yang terbaru. Nah, karena, itu memiliki beberapa keunggulan ya untuk Little FS ini. Pertama, lebih ringan ya, sekitar 40% lebih ringan daripada SPI FFS ya, klaimnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu dia mendukung, directory atau bisa kita buat folder di dalamnya gitu ya. Jadi nggak satu level lagi, jadi kita bisa buat. Ataupun, kalian bisa menyimpan dalam, eee file, ini lain ya, penyimpanan lain seperti FAT/fs ataupun NVS, volatile storage ya. Tapi kita nggak bahas yang itu ya, kita bahas untuk SPI FFS terlebih dahulu gitu ya. Nah nanti mungkin kita akan bahas yang, Little FS-nya gitu ya. Nah sebenarnya agak-agak mirip ya. Mungkin di sini juga akan sedikit dibahas bagaimana cara menginstal, Little FS-nya gitu ya. Jadi sekalian aja, ya nanti, kalau kalian butuh yang Little FS ataupun SPI FFS jadi sudah tersedia gitu ya.
Oke, kemudian, kalau untuk project baru, saya merekomendasikan untuk menggunakan Little FS gitu ya, karena, sekali lagi dia lebih modern dan juga, lebih banyak fitur gitu ya, karena, masih dikembangkan atau masih di-update, untuk, Little FS ini gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk, SPI FFS ini itu, eee, sebuah tools yang sangat berguna untuk menyimpan file ya di ESP32 ataupun di ESP8266, meskipun sudah, banyak yang tidak digunakan lagi gitu ya, tapi masih banyak project yang menggunakan SPI FFS ini gitu ya sebagai alternatif penyimpanan gitu ya, pada microcontroller khususnya ESP32 ataupun ESP8266 gitu ya, karena sangat mudah dan juga, eee ini ya apa, ringan gitu ya, nggak terlalu memberatkan microcontroller dan juga masih, worth it lah untuk dipelajari ya untuk SPI FFS ini, karena program-program yang lama itu masih menggunakan SPI FFS ini gitu ya. Jadi nanti kita bertahap untuk, meng-upgrade ataupun, eee, seiringnya berjalannya waktu nanti kita akan update untuk, ke Little FS gitu yang terbaru. Itu pun nanti tidak menutup kemungkinan, di tahun-tahun berikutnya mungkin ada keluaran baru lagi untuk penyimpanan di microcontroller ini. Karena, eee, chip makin berkembang gitu ya. Jadi ESP32 itu sudah banyak jenisnya ya. Jadi, ada yang penyimpanannya besar, ada yang kecil ya bahkan. ESP32 C3 ya, itu kecil sekali chipnya, tapi penyimpanannya besar gitu ya. Nah oke, di sini langsung aja kita, bagaimana cara menginstal dan juga bagaimana cara untuk, eee, menampilkan tools ini di, software Arduino IDE gitu ya. Jadi, pertama-tama kita ke bagian komputer dulu. Oke, di sini kita sudah, di komputer ya. Nah, sini pertama kita hubungkan dulu ya. Di sini saya sudah menyiapkan ya untuk 2 controller untuk ESP32, kemudian di sini ada ESP, 8266 ya. Kita akan coba kedua, microcontroller ini gitu ya, karena saya buat programnya itu universal ya untuk, kedua, microcontroller ini. Jadi nanti bisa di-upload untuk ESP32 ataupun ESP8266. Nah, kalau kalian bikin project, nanti tinggal kalian, copy aja sesuai kebutuhan kalian yang ESP32 ataupun ESP8266. Tapi di sini saya pakai yang ESP32 dulu ya. Kalau kalian punyanya ESP8266, silakan ikutin aja, eee, pakai yang ESP8266 karena sama aja. Nah, di sini kita colok ke komputer ya, oke. Nah, sebenarnya ini udah, saya upload gitu ya untuk, programnya gitu ya. Nah, tapi, kita ulang aja ya. Nah, oke. Nah, kemudian di komputer di sini kalian buka program Arduino IDE-nya. Nah, ini saya udah buka sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya udah saya buka ya, tapi kita close aja. Nah, kita buka Arduino IDE ya, sini. Nah, ini saya pakai versi 1.8 ya, kemudian 1.8.9 kalau nggak salah ya yang terakhir. Nah, kemudian nah ini agak error juga ya, ini saya. Nah, kemudian juga, nanti kita pakai yang versi 2, itu saya jelaskan ya. Di sini saya sebenarnya sudah ada ya. Nah, di sini ada untuk, ESP32 ya, kemudian ada yang ESP8266 Little FS gitu ya, dan juga ada yang ESP8266 untuk yang, ini ya SPI FFS gitu ya. Nah, dari mana dapat ini? Nah, nanti, link-nya ada di deskripsi video ya untuk, bahan-bahannya. Nah, di sini saya sudah sediakan ya.
Nah, pertama di sini itu ada yang untuk, ESP32 untuk ini ya, untuk yang, apa namanya, untuk yang SPI EPPS. Nih di sini linknya ya. Nanti ada di deskripsi lah, saya tulis lah. Nah, kemudian ada juga yang buat ESP8266. Ini juga untuk SPI EPPS. Nah, kemudian ada di sini ESP8266 untuk yang Little FS gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang, untuk, eee, sebenarnya ini udah di-update ya dari yang ini nih, yang ESP32 ini. Ini update-nya versi 2.0.7 ya, di, tanggal 4 Februari 2021 ya, itu udah mencakup semuanya sebenarnya. Jadi dia sudah mencakup untuk ESP32, kemudian sudah mencakup untuk ESP8266, ya kemudian juga penyimpanannya sudah bisa kita pilih untuk SPI FPS ataupun Little FS ataupun FAT32 ya, FAT-FS gitu ya, ataupun lainnya gitu ya. Jadi di sini sebenarnya sudah jadi satu ya, satu kesatuan. Nah, nanti kita juga gunakan yang ini, tapi kita gunakan yang versi lama dulu ya. Kalau kalian masih pakai yang versi lama juga nggak apa-apa gitu ya sebenarnya. Nah, karena dia hanya tools atau alat gitu ya untuk membantu kita dalam mengupload, ke controller gitu ya. Untuk, jenis, inian ya, penyimpanan apa yang kita gunakan, apakah SPI FFS ataupun Little FS ataupun lainnya gitu ya. Oke, kemudian di sini ada yang untuk versi, 2 ya, Arduino versi 2 ya. Nah, di sini untuk yang, ini ya, apa, untuk yang SPI FFS gitu ya, dia udah nyatu untuk yang di versi 2 ini, untuk yang baik ESP32 ataupun ESP8266 itu udah nyatu gitu ya. Nah, ini untuk yang SPI FFS. Nah, kemudian yang ini untuk yang, Little FS-nya, sama dia juga udah nyatu untuk ESP32 ataupun ESP8266 itu bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa download terlebih dahulu ya, eee, misal download gini ya, nih di sini nih, yang ini. Pokoknya bagian yang zip aja kalian download nih, semua ya. Nggak semua juga nggak apa-apa sih ya, tapi, semua aja. Jadi untuk, kalian perbandingkan nanti. Nah, jadi beda-beda ya. Kalau yang untuk versi 1.8 itu dia menggunakan jar. Saya coba download lagi dah, padahal saya udah punya nih. Nah, saya coba download, nah open folder. Nah, dia bentuknya itu kayak gini nih, jar ya. Untuk ininya, programnya seperti program Java ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau misalnya yang versi 2 itu dia versi yang ini nih, eee, inian .fsix gitu ya. Nggak tahu ini, format apa gitu ya, tapi, ini format untuk yang versi 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian udah download ya, kalian bisa ekstrak ya. Nah, di sini, misal saya sudah punya filenya ya, file semua ya. Nah, di sini ya. Nah, ini, kalian, buka di sini ya, ke dokumen ya, kemudian ke Arduino ya. Nah, kemudian kalian kalau misalnya belum ada folder tools, kalian bisa buat terlebih dahulu, atau kalau sudah ada, kalian klik ya. Nah, nanti kalian pastekan di sini gitu ya. Kalian ekstrak dulu yang ini nih. Nah, atau bisa juga kalian buka filenya, kemudian kalian ke tools, nah kalian tarik aja langsung dari sini ke sini gitu ya. Nah, ke sini. Nah, nanti dia akan, keekstrak otomatis ke sini ya. Nah, ini sudah terekstrak ya. Oke, kalau misalnya saya hapus deh, misal saya hapus deh. Sini saya hapus, oke. Saya delete dulu ya. Oke, dia masih digunakan. No. Nah, masih digunakan ya karena kita buka di sini, programnya. Kita close dulu. Nah, kemudian kita hapus di sini. Nah, sudah terhapus ya. Nah, kalau kita buka di sini, ya tadi kan ada gitu ya. Nah, kalau kita buka, itu dia bakalan nggak ada ya karena, di toolsnya sudah dihapus.
kita tunggu bentar. Nah ini, agak error ya, kenapa ya, nggak mau ini ya, nggak mau langsung besar gitu ya, maunya kecil dulu baru bisa dibesar. Nah di sini bisa diperhatikan hilang nih ya untuk yang tadi upload, eee, ininya ya, SPI FFS-nya. Nah kalau misalnya saya masukin satu di sini misal, saya tarik di sini, nah saya sini tarik, nah oke, kayak gitu. Nah kemudian di sini masih belum muncul, ya karena belum ter-refresh dia. Nah kita close, kita buka lagi, nah nanti dia bakalan muncul. Ya kita tunggu. Nah mungkin videonya agak lama ya, kali ini kalian siapkan cemilan aja ya, eee, untuk menemani kalian nonton video ya. Nah di sini bakalan muncul, nah ini ada ESP32 SCAD data upload ya. Nah seperti itu. Nah sama untuk, yang lain juga sama seperti itu ya. Untuk yang ini tadi ESP8266 juga sama ya, kalian tinggal tarik sini, kemudian tarik ke sini, oke udah. Nah kayak gitu. Nah kemudian sama untuk yang Little FS juga sama ya, kalian tinggal ke tools, kalian tarik sini, sini, nah udah ya, tadi ada 3 kan ya. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini masih belum muncul untuk yang 2 itu ya, kemudian kita close dulu dan kita buka lagi, nanti dia baru akan muncul. Oke, tunggu sebentar. Nah, kemudian sini dia baru muncul nih. Nah, dia udah muncul tuh ya, sama kayak tadi. Nah, seperti itu aja sih cara masukinnya. Nah, itu untuk yang di versi 1.8 ya. Nah, kemudian untuk yang di versi 2 ya, kalau di versi 2 sendiri ya, ini kan kalau di versi 1.8 kalian pergi ke dokumen, Arduino, kemudian tool ya. Nah, kemudian kalian pastekan di sini ya. Nah, kalau yang versi 2 agak sedikit berbeda ya. Kalian, harus masuk ke, admin ya, admin ini, untuk komputer kalian. Nah, kita langsung inian aja untuk yang versi 2 ya. Nah, di sini, saya belum ada contohnya sih. Nah, tapi kita buka aja coba yang versi 2. Nah, ini saya masih pakai yang versi 1.8 ataupun versi 2 gitu ya. Jadi saya belum sepenuhnya percaya dengan yang versi 2 ya. Beberapa kasus itu error gitu ya kalau di, bagian ini ya, apa, di bagian, lainnya itu dia nggak ini ya. Oke. Nah, di sini, dia caranya berbeda ya. Kalian, kalau pengen upload untuk SPI FFS ataupun Little FS itu nggak bisa di tools karena dia nggak ada di sini. Nah, padahal saya udah masukin gitu ya. Nah itu caranya CTRL Shift sama P. Nah nah dia baru ada nih. Nah kalau misalnya nggak muncul, kalian ketik aja upload. Nah di sini ada nih. Nah ini ada untuk yang SPI FFS ataupun juga ada yang untuk Little FS di sini. Nah karena saya udah download keduanya. Nah untuk memasukkan file yang versi 2 itu kalian, bisa pergi ke bagian, data C ya. Data C di sini, nah kemudian kalian pergi ke bagian user, sini. Nah user, kemudian, ke nama PC kalian. Nah kebetulan PC saya nggak pernah saya ubah ya, namanya tetap admin. Nah kemudian kalian masuk ke, .arduino IDE, nah di sini. Nah kemudian kalian, bisa, buat folder plugins, kalau belum ada kalian bisa buat ya. Atau kalau sudah ada kalian buka ya. Nah, kemudian kalian masukkan untuk, file yang sudah kalian download tadi gitu ya. Nah, yang versi 2 tadi di sini. Yang versi 2 ini nih yang,
F 6 ya, F6 seperti ini. Nah, kalau kalian download di sini dia langsung formatnya berupa F6 kayak gini. Nah, nanti dia akan muncul di programnya seperti ini. Nah, misal kita hapus deh ya. Nah, kita hapus. Nah, kemudian kita close. Nah, dia ntar nggak bakal muncul nih di versi 2 ya. Nah, kita sudah hapus tadi ya. Nah, kemudian kita coba cari lagi ya. CTRL Shift P. Oh, dia masih muncul ya. Ya masih muncul, tapi toolsnya udah nggak ada ya. Toolsnya udah nggak ada, tapi dia tetap muncul ya. Coba kita ini, bisa nggak? Ah, error nih. Error no, oh nggak ada portnya. Tapi muncul ya dia. Kita CTRL Z aja. Nah, pokoknya seperti itu ya. Jadi kalian masukkan ke tadi, ke data C, kemudian ke user, kemudian ke nama PC kalian, di sini admin saya. Nah, kemudian ke .arduino IDE ya. Kemudian ke plugins. Kalau belum ada buat dulu ya tuh foldernya. Nah, seperti itu untuk cara menginstal ataupun memasukkan tools tambahan untuk SPI FFS ini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke programnya ya. Nah, di sini untuk program utamanya ya. Untuk SPI FFS File System Manager untuk di ESP32 ataupun di ESP8266. Nah, di sini saya sudah kasih listing ya untuk fiturnya gitu ya. Nah, itu pertama menginisialisasi SPI FFS. Kalau misalnya ke inisialisasi dia akan memformat. Kemudian di sini ada fitur-fitur seperti baca, tulis dan juga hapus file. Kemudian monitoring ruang penyimpanan ya dalam KB ataupun MB gitu ya. Kemudian listing semua file yang ada di SPI FFS. Ya, kemudian ada logging otomatis ya. Kemudian ada command line. Jadi kita bisa nanti kita buat di ininya di serial gitu ya. Kita akan mencoba di serial ya dengan menggunakan command. Nah, kemudian ini udah support untuk ESP32 ataupun ESP8266. Nah, di sini saya buat definisi. Nah, oke, saya akan jelaskan ya untuk programnya nanti kalian bisa download ya di tab komunitas langganan YouTube ya. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan programnya ya seperti biasa ya. Nah, singkat aja nanti ya. Nah, di sini pertama saya mendefinisikan ya jika chipnya yang digunakan ESP8266 itu dia akan mengincludekan untuk library dari fs.h ya. Nah, kemudian kalau pilih yang ESP32 maka dia SPI FFS.h. Nah, sedikit berbeda untuk pemanggilan library-nya ya. Dan juga nanti sedikit berbeda untuk pemanggilan baik itu create file ataupun lainnya gitu, hapus file dan lainnya. Itu juga berbeda. Nah, kemudian di sini ada global variable ya untuk mendefinisikan ini untuk SPI FFS initialize yaitu untuk jika SPI FFS-nya berhasil di inisial atau dibaca gitu ya. Nah, karena ada beberapa kasus itu kalau SPI FFS-nya rusak itu dia nggak bisa dibaca ataupun diformat gitu ya. Jadi itu kesalahan pada chip ataupun masa umur dari SPI FFS-nya itu sudah lemah atau sudah habis gitu ya. Nah, kemudian ada log nanti untuk contoh log ya di sini logging data ya. Nanti datanya berupa data dummy aja gitu ya. Yang akan diulang beberapa detik gitu ya. Ini 10 detik saya set. Nah, kemudian di sini string untuk mendampung serial command nantinya. Ya, kemudian di sini ada boolean untuk command complete ya. Kemudian juga ada boolean untuk format in progress. Jadi nanti bisa juga kita format secara langsung untuk inian ya untuk SPI FFS ini.
Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk konversi ya ke byte ya. Jadi di sini nanti dia akan me-return ya. Jadi dia formatnya string ya. Nah, nanti dia akan menulis bytes. Nah, kalau misalnya lebih dari 1024 ya itu satuan MB gitu ya. KB maksudnya. Nah, dia akan menulis besaran KB-nya. Ya, kalau misalnya enggak dia hanya byte aja. Nah, KB-nya enggak. Nah, kalau misalnya besarnya lebih dari 1 KB, nah maka dia juga menulis KB. Ya, kalau misalnya lebih dari MB ya ini 1024 kali 1024 ya. Nah, itu format MB. Nah, nanti dia akan menampilkan besar berapa MB gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk cek file gitu ya. Nah, di sini uh, berupa boolean ya. Jadi nanti dia akan cek ini nanti untuk ini sih apa? Untuk uh, apa? Ini ya pengecekan di awal ya. Nah, kalau misalnya chipnya ESP8266 maka dia akan return seperti ini ya, SPI_FFS exit patch ya. Nah, kalau misalnya dia ESP32 nah pemanggilannya seperti ini. File kita buat ini baru ya, data baru namanya file, kemudian kita open penyimpanannya tergantung patch-nya. Patch ini nanti kita bisa buat gitu ya, slash apa gitu ya. Misal data.txt ataupun data.json ataupun lainnya gitu ya, tergantung format yang kita buat. Nah, kemudian di sini dia akan cek file jika ada di directory apa filenya gitu ya. Maka file akan di close gitu ya dan returnnya false ya. Nah, kemudian dia akan true ya di sini. Nah, kalau misalnya dia ada. Nah, kalau misalnya sorry. Nih kalau misalnya file ada, nah berarti returnnya false gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk inisialisasi SPI APPS. Nah, sedikit agak berbeda untuk inisialisasi di ESP8266 kemudian ataupun di ESP32 ya. Nah, kalau misalnya di ESP8266 itu dia mengecek jika tidak SPI FFS.begin, nah maka dia akan memformat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di ESP32 itu ditambahkan true di sini ya. Tambahkan true untuk mengecek format dari SPI FFS-nya gitu ya. Ditambahkan true seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau berhasil tidak ada kendala, maka dia akan SPI FFS initialis itu true gitu ya. Nah, kemudian dia juga akan memberi return true. Nah, di sini fungsi untuk menulis file atau write file gitu ya. Nah, di sini itu untuk patch-nya ya, untuk apa maksudnya datanya gitu ya. Kita bisa tulis data.txt ataupun lainnya. Nah, kemudian di sini kontennya gitu ya. Nah, ini dalam format const-char ataupun kalian juga bisa buat jadi string gitu ya ataupun lainnya. Jadi dalam format apapun nanti kalian bisa ubah ke const-char dengan cara kalian kasih .c underscore str gitu ya. Kalau misalnya formatnya integer ataupun string dari lainnya, ataupun kalian bisa kasih dulu batasan gitu ya, berapa besar ya, kemudian kalian copy dengan ini ya apa namanya ya pokoknya kali copy apa ya, lupa saya dulu, saya cari karena saya nggak nginget program ya.
const char. Nah nih seperti ini. .cstr ya. Seperti ini bisa, ataupun kalian juga bisa pakai sebentar. Saya lihat dulu catatan saya, lupa saya. Oh nih, memcpy ya, itu bisa ya. Kemudian ataupun kalian pakai ini ya, apa ya, kalian juga bisa pakai sprintf juga bisa gitu ya. Seperti itulah, kalian bisa pakai format itu untuk mengubah data integer ataupun string ataupun double ataupun lainnya itu ke data inian ya, apa, const char ya. Nah seperti itu. Kenapa harus const char? Karena secara program itu lebih bagus pakai const char ya. Jadi dia sudah terbatas datanya. Jadi nggak bisa melebihi, kalau pakai string takutnya overflow ya, atau melebihi batas dari penampungan data yang ada di RAM ataupun di microcontrollernya gitu ya. Nah seperti itu, kita lanjut aja. Tadi sampai mana? Sampai menulis ya, menulis. Nah, tadi menulis. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada perbedaan untuk ESP8266 ketika menulis itu dia menggunakan begini. SPI FFS .open ya. Kemudian di sini patch-nya ya, ataupun nama filenya gitu ya. Nah, kemudian di sini datanya. Apa datanya? Ini untuk merwrite apa, fungsi untuk mau-write. Jadi W doang ditulis di sini, write ya. Nah, kalau ESP32 enggak, dia ditulis file underscore write. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika tidak bisa membuka file gitu ya. Nah, maka dia akan return-nya gagal gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat ya untuk byte to return ya, untuk menulis itu file print konten. Nah, nanti kontennya itu dia apa gitu ya di sini yang tadi kita tulis gitu ya. Nah, nanti dia akan file close di sini ya. Kemudian nanti jika dia lebih dari 0, maka dia akan menulis berhasil. Nah, jika tidak, maka dia akan gagal gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini sama untuk write file juga sama ya. Nah, kalau di write file ini kita cuman perlu di sini patch-nya aja ataupun nama file kita. Nah, nanti dia akan dibaca sini. Nah, dalam bentuk format string content gitu ya. Nah, nanti dia akan di-print ke serial monitor. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada hapus file. Nah, hapus file di sini juga sama ya. Nah, di sini. Nah, ini formatnya sama untuk ESP8266 ataupun ESP32 sama ya, karena nggak ada perbedaan di sini. Nah, oke, kemudian di sini ada fungsi untuk menambahkan file ke log gitu ya, atau sebutnya append ya. Jadi kayak dia bukan mengganti file. Kalau write itu menggantikan file ya. Jadi dia membuat file baru ya, kemudian menulis data. Kemudian kalau misalnya kita write lagi, menulis data yang sama gitu ya. Nah, dia akan menimpa data
file yang sebelumnya gitu ya, dan ditimpa ke data baru gitu ya. Nah, kalau Appen ini itu dia akan menambahkan data ke patch ini, misal dalam format txt. Nah, nanti dia akan file append ya. Di sini fungsinya A kalau yang di ESP8266. Nah, dia akan menambahkan data tanpa harus menghapus data sebelumnya gitu ya. Jadi nanti dia akan banyak data yang ditambahkan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini lalu dia akan log print ya. Nah, sini kalian bisa pakai print ataupun print line gitu ya. Print line seperti ini. Nah, kalau print line dia akan ngeprint ke bawah nantinya di terakhirnya gitu ya. Ataupun kalian bisa tambahkan log.println datanya kosong seperti itu. Nah, kemudian di close dan dia akan cek, jika berhasil maka dia akan returnnya true gitu ya. Nah, kemudian di sini fungsi informasi untuk SPI EPPS gitu ya. Nah, nanti dia akan print di sini untuk info dari SPI EPPS-nya gitu ya. Nah, untuk infonya sendiri untuk versi ESP8266 ini cukup lengkap ya. Jadi pertama di sini untuk informasinya, pertama ada total ruang ya, total ruang yang tersedia, kemudian yang terpakai berapa, kemudian yang ruang kosongnya berapa. Nah, jadi total ruang ini yang kita atur nanti di tools ya. Nah, nantilah. Nah, kemudian yang terpakai ini yang sudah terpakai oleh datanya, dan ruang kosong ini sisanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga untuk penggunaannya. Nah, penggunaannya gitu ya. Berapa persen untuk file tersebut digunakan gitu ya. File yang ada di dalamnya itu udah berapa persen penuh. Nah, kemudian juga di sini ada ukuran blok ya, ukuran halaman, jumlah file maksimal yang dapat dibuka dalam satu kali pembacaan, kemudian panjang nama dari file maksimal gitu ya. Jadi nama di SPI EPPS untuk data itu nggak boleh terlalu panjang ya. Misal kalau kalian bikin file HTML itu nggak bisa kalian panjang gitu ya. Misal HTML underscore dashboard underscore, nah itu agak panjang ya. Kalian harus tulis aja indeks A misalnya, atau indeks underscore B. Nah, seperti itu, jadi agak pendek gitu ya, nggak boleh terlalu panjang. Kalau panjang kenapa? Kalau panjang itu dia nggak bisa menulis gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk ESP32 ini juga cukup lengkap ya, cuman di sini nggak ada untuk ukuran blok, ukuran halaman, jumlah file maksimal dan lain-lain gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu beda pembacaan gitu ya mungkin ya. Nah, di sini dia cuma total ruang, terus ruang terpakai, ruang kosong, dan juga penggunaannya berapa persen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk melihat semua daftar file yang ada di SPI EPPS. Jadi kita bisa lihat file apa aja yang ada di SPI EPPS di controller kita gitu ya. Nah, nanti dia akan cek. Nah, untuk ESP8266 ini seperti ini untuk membacanya gitu ya. Nah, kemudian untuk ESP32 seperti ini. Saya tidak akan jelaskan gitu ya. Kalian tinggal pelajari aja ya untuk apa yang tertera di program tersebut gitu ya. Nah, kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa tanya lah GPT ya, udah canggih, ataupun di Google kalian search aja. Nah, kemudian di sini untuk fungsi demo nantinya kita ya. Untuk fungsi demo di sini membuat file ya. Nah, kemudian membuat file seperti ini dalam beberapa format gitu ya. Nah, sini saya buat ada format txt gitu ya. Kemudian ada format JSON. Nah, kalau JSON ini JSON yang kita buat manual gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau buat secara banyak gitu ya, itu bisa pakai library Arduino JSON. Tapi di sini saya tidak gunakan karena ini
cuman sampel aja gitu ya. Nah, kemudian di sini juga eee, ini untuk file log ya, log untuk konten nantinya gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan nanti sesuai dengan yang diinginkan gitu ya, dalam format TXT juga seperti ini. Nah, kemudian di sini ada fungsi bantuan untuk perintah serial. Nah, nanti kita akan coba untuk serialnya juga ya. Di sini ada beberapa perintah, ada help untuk menampilkan bantuan ini gitu ya. Nah, kemudian ada info ya, itu untuk informasi SPI FFS-nya, kemudian list untuk daftar filenya, kemudian read titik 2 patch. Nah, seperti ini. Nantilah kita coba. Oke. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk rename file ataupun mengganti nama file. Sebenarnya di sini dia tidak sepenuhnya mengganti sih ya. Sebenarnya dia eee, ini ya apa, oh bisa rename bisa sih, ya. Nah, dia mengganti nama file ke nama baru ya. Kalau misalnya filenya ada gitu ya, maka dia akan melakukan rename atau mengganti nama file tersebut ke yang baru. Nah, kemudian ini untuk fungsi copy file, bonus aja sih ya. Nah, di sini itu kalian bisa copy file ya. Jadi kalian tinggal eee, panggil untuk file yang mau kalian copy, kemudian ini untuk nama file baru yang nanti hasil kopiannya akan di-copy ke sini gitu ya. Nah, itu kalau kalian mau, nah seperti ini. Nah, seperti ini nanti dia akan menulis write di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti dia akan menampilkan berapa besar eee, file yang di-copy gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk format SPI FFS. Jadi kita juga bisa memformatnya secara langsung di dalam program ataupun kalian juga bisa memformatnya secara manual gitu ya, menggunakan tadi di sini tools, kemudian di sini ya untuk upload SPI FFS. Nah, seperti itu. Nah, di sini bagian format itu agak sedikit lambat ya. Jadi nanti kalian bisa tunggu aja karena dia menghapus bagian blok-blok yang eee, ini ya, yang ada di dalam flash memorinya gitu ya. Jadi lama. Apalagi di ESP32 gitu ya, agak sedikit lama. Di ESP8266 juga lama sih ya. Kadang juga bisa terkena namanya WDT atau watchdog timer gitu ya, karena microcontroller tidak merespon dalam beberapa detik gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan WDT. Ya tenang aja, di sini kita kasih yield ya namanya, ataupun delay sedikit gitu ya untuk menunggu controller tersebut selesai memformat gitu ya. Nah, kemudian ini fungsi untuk memproses perintah serial gitu ya. Nah, seperti ini nanti kalian bisa pelajari ya. Dia akan di-trim, kemudian lower cache gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian nulis besar ataupun kecil nanti semua akan di lower case sama dia. Jadi nggak bisa ada huruf besar ataupun huruf kecil nantinya. Jadi tetap di lower case. Nah, kalau help dia print help, kemudian tadi kalau info dia print info gitu ya, list, ya, kemudian read dan lain-lain. Kalian bisa pelajari sendiri, ini agak panjang ya. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk baca file tes gitu ya. Nah, nanti dia bisa dibaca di sini yang tadi yang kita sudah tulis gitu ya. Nah, ini bagian read-nya. Nah, nanti dia akan di-print di serial monitor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk di void setup-nya sendiri ya. Nah, itu nanti dia akan print seperti ini ya di awal. Nah, kemudian dia akan inisialisasi untuk SPI FFS ya. Seperti ini. Nah, jika tidak init SPI FFS gitu ya, kita panggil ini fungsi boolean kan tadi ya. Kita panggil booleannya. Nah, maka dia mengambil nilai data return-nya.
Nah, kalau misalnya gagal, dia akan nge-return bahwa SPI FFS tidak benar gitu ya. Maka program akan dihentikan dan dia akan mengulang ke bagian ini aja, tidak bisa ke program utama gitu ya. Nah, kemudian di sini karena di awal, saya mau menunjukkan gitu ya, itu kita nggak usah buat, file di awal dulu gitu ya, kemudian read-nya juga nggak usah, kemudian kita nyebut tuh list all file, kemudian print, SPI FFS info tadi ya. Nah, kemudian, di sini dia akan print, nah seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan tampilkan prompt ala-ala gitu ya, seperti di terminal gitu ya, terminal, ini apa, terminal di komputer gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di void loop di sini perintah yang akan dijalankan berulang. Nah, ini proses, untuk membaca input dari serial gitu ya. Nah, kemudian di sini saya buat untuk, logging tadi, eee, itu setiap 10 detik sekali gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada yield ya untuk ESP8266 ataupun delay untuk ESP32 ya. Itu dibutuhkan karena program ini, sangat kompleks ya di bagian, serialnya, jadi memerlukan sedikit jeda gitu ya untuk tidak terpanggil watchdog timer. Nah, ini saya matikan juga dulu ya untuk yang bagian, logging ya, logging otomatis ya, seperti ini. Saya slash dulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini benar-benar pure murni filenya bakalan kosong, seperti itu. Nah, saya mau menunjukkan, ada 2 cara kalian untuk menambahkan file gitu ya. Jadi pertama secara manual ataupun kedua secara by program. Nah, tapi di awal kalian beli chip ya, di sini saya kasih tips and trick ya. Kalau kalian di awal beli chip itu biasanya SPI FFS ini tidak otomatis aktif gitu ya, atau tidak otomatis, bisa langsung kalian tulis by program. Jadi kalian tetap harus pertama kali itu kalian, seperti mengaktifkan terlebih dahulu gitu ya, sekali aja gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan SPI FFS ini, karena beberapa kasus saya temukan ya, saya coba sendiri itu dia, eee, saya langsung upload program yuk, karena saya, membuat filenya itu di dalam program gitu ya. Nah, itu dia tidak bisa aktif secara mandiri gitu ya, di chip ESP32 sih yang saya coba gitu ya, membuat alat pembayaran. Nah, itu dia tidak bisa aktif secara mandiri gitu ya. Jadi harus di, eee, upload atau dipancing gitu ya. Nah, pertama di sini, kalian kalau misalnya, menggunakan ini ya apa, di program gitu ya untuk membuat filenya. Nah, kalian, pertama kali gitu ya, untuk kalau chip baru gitu ya, untuk sekali aja gitu ya. Nah, di sini kalian, buka scat dulu ya, scat kemudian, kalian bisa show, scat folder sebenarnya. Nah, kemudian kalian, di bagian program ini, ya program kalian misal nanti ya. Nah, itu ada bagian namanya data, kalian buat dulu, ini sebenarnya nggak ada ya, nggak ada ini. Nah, kalian, buat ataupun kalian nggak buat juga nggak masalah ya, kalau misalnya kalian nggak perlu. Tapi kalau misalnya kalian mau upload file HTML, CSS ataupun, lainnya, kalian buat file data gitu ya. Nah, kalau nggak usah juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalian bisa langsung upload di sini. Tools kemudian pilih. Di sini karena kita pakai ESP32 di sini, ke tools, ke board ya. Kemudian pilih ESP32 dan di sini saya menggunakan ESP32 dev modul gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini, portnya ya kita pilih. Sini saya port 19. Nah, kemudian di sini kita bisa atur nih. Nah, flash size ya yang kita gunakan di sini. Nah, tadi udah saya, bilang ya kalau 32 MB itu 2 MB ya, megabyte ya.
Kalau 64 itu 8 MB ya, kemudian kalau 16 itu 2 MB. Nah, kemudian kalau 128 MB itu 16 MB. Itu dijual ya, sekitar harganya 10 sampai 25.000 ya, untuk, chip flash memori aja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengaturnya, di sini ada namanya partition schema ya. Nah, kalian bisa atur di sini. Nah, default-nya itu di 4 MB. Kemudian untuk pembagiannya itu 1,2 MB untuk apps ataupun untuk program gitu ya. Nah, 1,5 MB untuk SPI apps. Nah, tapi kalian bisa atur juga. Misal di sini kalian mau pakainya FATFS ataupun kalian pakai yang 8 MB gitu ya. 8 M. Nah, kalian bisa atur di sini. Kemudian kalian juga bisa pakai yang minimal gitu ya. Untuk apps yang lebih gede gitu ya. Kemudian SPI apps kecil, ataupun kalian juga bisa pakai NoFS gitu ya. Artinya kalian pakai untuk program semua gitu ya. Untuk ininya semua flash memory itu untuk program. Nah, kemudian kalian bisa pakai ini NoOTA ya. Jadi OTA ini untuk mengupload secara WiFi gitu ya. Jadi bisa diupload secara WiFi. Nah, itu kalian bisa nonaktifkan kalau misalnya kalian nggak pakai gitu ya. Nah, ini lumayan agak lebih gede kalian dapat SPI apps-nya dan juga untuk programnya. Nah, kemudian juga ada kalian bisa pakai hook apps ya. Nah, ataupun memberikan sebagian besar untuk program, kemudian ditambah no OTA ya, nggak pakai update OTA, kemudian SPI apps-nya hanya 1 MB gitu ya. Nah, kemudian ada juga minimal SPI apps gitu ya. Nah, with OTA tapi SPI apps-nya hanya 190 KB. Nah, kemudian ini bisa juga pilih yang 16 M flash ya. Nah, itu lebih gede lagi, nah, dan lainnya. Atau kalian juga bisa custom ya. Kalau custom ini nanti program yang akan mengatur program kalian seberapa butuhnya. Nah, nanti SPI apps seberapa butuhnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini saya pakai default aja ya. Nah, di sini kalian bisa langsung upload gitu ya. Nah, terserah kalian mau upload program dulu ataupun mau upload SPI apps dulu. Nah, di sini misal saya SPI apps dulu, saya upload di sini atau program dulu dah. Soalnya ini masih program lain kayaknya ya untuk mematikan menghidupkan lampu kayaknya. Nah, saya upload dulu programnya ya. Oke, kita tunggu agak lama ya biasanya kalau ESP untuk upload program. Nah, kita tunggu aja. Oke, proses uploadnya sedang berjalan. Nah, nanti kalau ESP32 itu kalau nggak bisa upload, tekan tombol bot ya di sini. Nah, dia masih berjalan. Nah, oke. Kita tekan aja sini. Nah, oke, dia mulai upload ya. Dan selesai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita buka serial di sini misal. Kita buka serial di sorry. Nah, di sini ya. Kelihatan nggak? Ya, kita buka serial di 115.200 ya baud rate. Nah, kalau kita reset di sini, nah nanti dia akan seperti ini. Nah, di sini langsung SPI apps file flash manager universal. Nah, sini dia pakai ESP32, kemudian menginisialisasi SPI apps. Nah, kemudian SPI apps berhasil di mount ya.
Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini masih ada filenya tuh ya, bisa diperhatikan daftar file. Nah, ini ada index HTML, script.js, kemudian style CSS dan juga config .json. Ini file lama yang ada di chipnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini terpakainya. Nah, saya mau ulang dari awal dulu ya, saya nggak mau file ini. Nah, kita bisa ini harus di-close dulu ya kalau pengen upload. Nah, kalau kalian baru pertama beli modul gitu ya, kalian juga harus mengaktifkan terlebih dahulu. Nah, untuk mengaktifkannya seperti ini. Kalian upload data ya. Ini kan dia bilang kosong, nggak ada data apapun ataupun nggak ada folder apapun untuk merwrite ke SPI FFS image. Nggak apa-apa, kita yes saja. Nah, nanti dia akan upload ya ke bagian SPI FFS. Nah, ini kalau misalnya ini tekan aja ya, supaya dia bisa upload. Nah, seperti itu. Nah, kita tunggu hingga selesai dia. Biasanya ada tulisan sukses gitu ya. Nah, sudah. Oke, kita buka serial monitor lagi. Nah, di sini kita reset. Nah, bisa diperhatikan ini kosong tuh ya. Nah, kosong nih. SPI FFS Flash System Manager Universal. Nah, di sini berhasil. Kemudian informasi SPI FFS. Nah, bisa diperhatikan dia di sini tadi kita atur kan dia di berapa nih tadi. Nah, 1,5. Nah, di sini dapatnya dia hanya 1,26 MB. Nah, seperti itu ya. Jadi enggak pure atau enggak murni kita dapat 1,5 MB. Nah, seperti itu. Nah, ini daftar filenya tidak ada karena kita sudah kosongkan gitu ya. Nah, cara kosongkannya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian baru pertama beli microcontroller baik ESP8266 atau ESP32, kalau nggak mau aktif gitu ya untuk SPI FFS-nya, kalian bisa lakukan cara seperti itu ya. Jadi tools, kemudian langsung upload ke ininya ya untuk SPI FFS-nya. Nah, dia udah aktif. Nah, dia langsung bisa diprogram tuh ya untuk SPI FFS-nya itu. Jadi kalau kalian nggak ada data ya di ini kalian bikinnya di bagian program, nah dia udah bakal aktif. Jadi sekali aja seumur hidup gitu ya. Seumur ini maksudnya pertama kali saat beli gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya udah gitu ya, udah kalian bisa gunakan baik itu di program ataupun secara manual. Nah, sini saya akan upload data secara manual. Nah, caranya seperti tadi gitu ya. Nah, di sini tadi kan kita ke sketch-nya gitu ya. Nah, show sketch, misal kalian bikin program apa gitu ya. Nah, dia udah kebentuk sendiri nih data ya. Jadi tadi kita yes, mungkin dia ngebentuk data seperti ini. Nah, di dalam folder data ini kalian bisa memasukkan file-file yang kalian ingin upload ke SPI FFS gitu ya. Entah itu HTML, CSS, JavaScript ataupun TXT ataupun lainnya. Nah, di sini saya akan buat aja file ya, itu TXT ya. Misal saya buat namanya data. Nah, jangan panjang-panjang, data 123 misal .txt, oke. Nah, kemudian di dalamnya kita mau buat misal tulisan Aliem, nah, atau Alim Mulyadi di dalam datanya ya, di dalam txt ini. Nah, seperti itu. Oke, kita save, file save. Nah, sudah. Jadi di dalam data ini sudah ada file dengan nama data 123.txt. Nah, di dalam filenya itu ada data Alim Mulyadi seperti itu ya. Nah, ini untuk diupload secara manual gitu ya. Nah, kita upload secara manual seperti tadi caranya ya. Tools, kemudian kita ini upload,
untuk ininya, programnya nggak perlu di-upload lagi gitu ya, karena programnya masih sama. Hanya ininya aja, untuk, datanya aja gitu ya. Nah, kita upload ke, ESP32, kita upload. Oke, error ya, no exit apa nih. Nah, kadang begini ya, ini microcontroller udah lama ya, saya boot dulu, saya pasang lagi. Nah, nggak apa-apa ya. Nah, kita upload. Oke, kalau nggak bisa upload kita tekan. Nah, nggak perlu ditekan, bisa dia. Oke. Nah, nanti kita lihat dia pasti sudah ada file dengan nama data123. Oke, kita buka serial monitor. Oh iya, tadi berarti kita lupa nutup serial monitornya ya. Nah, kita buka lagi di sini. Nah, kita refresh di sini ya. Apa kita reset maksudnya. Nah, bisa diperhatikan sudah ada nih data 123.txt ukuran 12 byte ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini secara manual kita masukkan gitu ya. Nah, di sini kita mau baca isi datanya apa gitu ya. Nah, kita help dulu di sini, ketik help. Nah, bagaimana cara membaca data? Nah, di sini untuk read ya. Nah, baca data file contoh read.2 underscore apa garis miring ya untuk nama filenya. Nah, oke, kita coba. Di sini berarti saya tulis read. Nah, kemudian titik 2 garis miring tadi nama filenya data 123.txt. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kita enter. Nah, bisa diperhatikan di sini. Membaca file data 123 ya. File berhasil dibaca 12 byte. Nah, isi file Ali Mulyadi. Nah, sesuai ya dengan yang tadi kita buat gitu ya. Nah, ini datanya nggak bakal terhapus gitu ya. Walau mati ataupun apapun datanya tetap ada di SPI FFS-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita mau eee, buat, file dummy tadi ya di bagian setup ya. Jadi kalau udah aktif atau udah berfungsi gitu ya untuk, eee, apa namanya, untuk ininya gitu ya, untuk SPI FFS-nya kita bisa langsung dari program aja, nggak perlu kita upload manual seperti tadi gitu ya. Nah, seperti ini karena kebanyakan kalau file konfigurasi itu manual di program seperti ini buatnya gitu ya. Nah, untuk create, test file kemudian read, test file itu saya slash-nya saya hilangin gitu ya. Untuk, saya buat file gitu ya. Nah, tadi, di fungsi itu. Nah, kemudian di sini logging juga saya, hapus untuk slash-nya. Nah, nanti dia akan nge-logging untuk data, menambahkan data setiap 10 detik sekali gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, di sini langsung aja kita upload ya. Nah, programnya. Nah, nanti dia akan membuat file secara otomatis. Nah, oke, kita tunggu. Nah, oke, dia nggak bisa, kita bantu tekan. Oh, nggak bisa dia. Jadi SP32 itu kadang bisa kadang enggak ya, harus dipencet itu dulu. Nah, oke, kita buka serial monitor lagi. Kita reset. Dia harusnya udah membuat file nih. Nah, bisa diperhatikan nih, data ini, data 123 ini yang tadi kita buat manual gitu ya. Dia nggak hilang gitu ya, tetap ada. Kemudian ini untuk, config.txt ya, kemudian data.json tadi ya, kemudian log.txt. Nah, informasinya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini, untuk tadi dia menulis nih di awal nih, membuat file sorry. Nah, dia membuat file ya, tes gitu ya. Nah, menulis, kemudian dia membaca, isi file tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia juga akan melogging gitu ya. Nah, melogging data di sini log.txt.
.txt nih. Nah, kalau kita baca filenya tadi read, nah, -2 garis miring log.txt. Nah, kita pengen read ya. Nah, bisa diperhatikan dia datanya bertambah terus nih ya. Nah, awal kita buat seperti ini, kemudian dia akan bertambah terus nih. Bertambah gitu ya. Dan terus sampai banyak gitu ya. Nah, ini nggak hilang. Kalau misalnya kita reset, di sini saya reset. Nah, reset, oke. Nah, kalau misalnya kita baca lagi read -2 garis miring log.txt. Nah, oke, dia ngulang lagi. Kenapa? Karena dia di write di sini, di write ya, di write di bagian sini. Di bagian sini log. Kalau mau nggak hilang, kita bisa buat dia data tersendiri tadi di bagian lognya gitu ya. Nah, ini kan nyampur tadi ya. Nah, di bagian log. Nah, misal log apa nih? Log data. Nah, gitulah. Nah, log data. Seperti itu aja lah. Nah, kita upload lagi ya. Supaya dia nggak hilang gitu ya nanti datanya. Dia bertambah terus. Kalau ini kan dia ngilang tadi ya. Kalau di restart gitu ya. Nah, dia akan hilang. Nah, kali ini enggak. Nah, nanti kita coba fitur-fitur lainnya gitu ya. Seperti write, read, delete dan lainnya gitu ya. Nah, kita akan coba nanti. Nah, ini kita clear dulu. Nah, oke, dia buat file lagi harusnya untuk log data. Coba kita baca. Harusnya dia sudah ada read -2 garis miring log data .txt. Oke. Mana nih? Oh, salah. Read -2 garis miring log. Oh, kita buatnya dia ini ya. Salah berarti. Kita buatnya dia ini ya. Oh, kamera saya mati ya, habis baterainya. Nggak apa-apa lah, nggak penting juga ya ininya ya. Nah, kita salah, dia kan lower case tadi di bagian ini ya. Jadi kecil ya, huruf kecil semua jadinya. Nah, di sini dia nggak bisa nih log data ya. Jadi D-nya itu jadi kecil ya. Nah, gimana kita buat ini aja lah. Kita buat log data. Nah, datanya kecil aja. Nah, seperti itu. Oke, kita upload lagi. Nah, lupa saya ya. Jadi dia huruf kecil semua ya. Nggak bisa. Nah, tapi sebenarnya dia udah merwrite sebenarnya log data itu yang D-nya gede gitu ya. Nah, tapi dia nggak bisa membaca di sini karena dia harus huruf kecil semua ya. Oke, kita tekan di sini. Nah, oke, kita tunggu. Oke, kita baca lagi ya. Tunggu sebentar, coba kita info dulu, info. Nah, kemudian help apa sih, list. Kita list, coba kita lihat list data file yang dibuat. Nah, bisa diperhatikan di sini teman-teman ya. Ada yang namanya log data ya, huruf besar di sini. Nah, ini ada yang log data huruf kecil. Tadi karena dia lowercase ya, di ininya, di bagian pembacaan apa namanya,
pembacaan serialnya. Nah, jadi dia harus huruf kecil. Nah, di sini kalau kita lihat log read dulu ya. Read titik 2 garis miring, kemudian log data dot txt. Nah, seperti itu. Nah, dia baru terbaca. Nah, seperti ini. Nah, saat kita reset, misal di sini kita reset, nah dia harusnya nggak kehapus gitu ya. Nah, kita baca lagi read dot read titik 2 garis miring log data dot txt. Nah, bisa diperhatikan dia makin bertambah ya. Tadi segini, sekarang bertambah 3. Karena setiap 10 detik dia menambah untuk filenya. Seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang di sini kita coba fitur-fitur yang ada di SPI FFS gitu ya. Kita help. Nah, di sini contoh ya. Kita tadi udah menggunakan beberapa perintah ya. Misal help, di sini kita udah pakai tadi, kemudian info, kemudian list ya. Nah, kemudian di sini kita sudah pakai tadi read ya. Nah, di sini misal saya mau buat file baru ya, ditambah konten gitu ya. Nah, saya mau buat file baru, misal di sini file barunya itu apa nih? Misal tugas. Nah, kemudian titik 2. Nah, patch-nya itu kita buat oh salah ya. Salah. Kita tulis write dulu, write. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, contoh di sini ya. Nah, write titik 2 terus kita buat patch-nya atau filenya gitu ya. Nah, itu tugas .txt. Nah, seperti ini, kemudian titik 2. Nah, terus kontennya mau apa gitu ya. Nah, misal kontennya saya mau makan bakso. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian saya kasih tanda seru di belakangnya 3. Nah, seperti itu. Nah, kita enter. Nah, menulis file tugas.txt, file berhasil ditulis 13 byte, file berhasil ditulis. Oke, saat kita baca di sini read titik 2 underscore tugas. Nah, .txt kita enter. Nah, sini sudah ada makan bakso. Tanda seru 3. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kalau kalian write lagi, nih di sini misal kalian write lagi sini. Bisa nggak nih? Coba kita coba ya. Write. Nah, titik 2 tugas dot garis miring ya. Garis miring tugas dot txt. Nah, titik 2. Nah, ini kan write, harusnya dia ngeganti file tersebut gitu ya. Misal apa? Kuda. Gitu aja. Ya, seperti itu. Ini mau huruf besar, mau huruf kecil, dia tetap aja huruf kecil gitu ya. Nah, oke, seperti itu aja, kita enter. Nah, menulis file tugas.txt. Nah, file berhasil ditulis. Nah, saat kita list di sini, nah dia nggak menambah file tugas, tapi dia mengganti file tugas. Gitu ya. Nah, saat kita read di sini, read titik 2 garis miring tugas .txt. Nah, isi filenya jadi kuda. Nah, itu dia fungsi dari write ya, write atau menulis. Jadi dia akan menulis file baru dan menggantinya dengan isi file yang baru gitu ya. Nah, beda dengan ini append ya, apa namanya? Help. Nah, beda dengan append ini ya. Nah, itu dia menambahkan. Nah, kita coba
ke file yang kita udah write tadi ya. Nah, kita coba, eee, open, nah seperti ini ya, titik 2, nah, garis miring, itu tadi nama filenya tugas, tugas.txt. Nah, kita mau menambahkan file apa? Titik 2, nah misal saya mau menambahkan Kang Ujang. Nah, oke, seperti itu aja. Nah, kemudian kita enter. Nah, log entry berhasil ditambahkan, konten berhasil ditambahkan ke file. Nah, saat kita cek di sini, read lagi. Nah, garis miring tugas.txt. Nah, maka dia akan ada 2 file harusnya. Oke. Nah, di sini udah ada nih, kuda Kang Ujang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini dia nggak ke-enter. Kenapa? Karena dia pada awal membuatnya itu kita, print, bukan print line gitu ya. Nah, tapi kalau kita buat lagi di sini, eee, kita open, nah titik 2 terus, tugas garis miring tugas.txt. Nah, dia harusnya adanya di bawah nanti, karena dia sini saya buat untuk open ini, print line gitu ya. Nah, titik 2, eee, kuda Kang Ujang bagus sekali. Nah, nggak usah huruf gede lah, bagus sekali. Oke, kita enter. Nah, udah berhasil ditambahkan, kita read lagi. Nah, seperti ini garis miring tugas.txt. Oke. Nah, bisa diperhatikan di sini. Nah, tadi kuda ya, Kang Ujang itu nggak ke bawah dia. Nah, tapi bagus sekalinya itu ke bawah. Karena saya buat di bagian open itu untuk print line gitu ya. Jadi kalau dia print line dia ke bawah. Ah, seperti itu ya. Nah, kita list lagi di sini, list. Oke. Nah, seperti ini. Jadi udah banyak nih data yang kita sudah buat gitu ya. Nah, kemudian apalagi fitur yang lain, help, ini udah, read udah, write udah, open udah. Nah, delete, delete belum. Nah, kita, misal delete. Nah, kita lihat dulu, ininya, info. Nah, sorry, info. Nah, bisa diperhatikan di sini yang kepake ya. Nah, ini total ruangnya segini 1,26 ya. Terpakai 4,90 KB, masih kecil teman-teman ya, padahal banyak udah datanya ya tadi. Nah, udah sebanyak ini ya. Nah, jadi file HTML, CSS, JavaScript juga kecil teman-teman ya, nggak sampai MB. Saya buat aja cuman paling sekitar 100 KB, masih banyak sisanya ya. Nah, kemudian di sini untuk ruang kosongnya ya, nah kepake cuman 0,38%. Nah, masih banyak sekali teman-teman, bisa kalian tambahkan apa. Nah, sekarang kita mau delete ya. Nah, untuk perintahnya delete patch ya. Jadi delete terus nama filenya gitu ya. Nah, kita mau hapus yang ini nih, log-data.txt yang, sorry, D-nya nggak bisa ya. Sorry lah. Nah, kita mau hapus yang mana? Yang ini misal data 123 tadi yang kita buat secara manual. Nah, oke. Perintahnya delete titik 2 garis miring ya, data 123.txt. Oke, seperti itu. Kita enter. Nah, menghapus file data 123.txt, file berhasil dihapus. Nah, saat kita list lagi di sini, nah bisa diperhatikan data 123 sudah hilang dari daftar list yang ada. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, oke seperti itu. Nah, kemudian kalau kita info, dia juga berkurang untuk pemakaian. Nah, seperti itu. Kurang ya. Nah, jadi 0,36%. Nah, kemudian fitur selanjutnya apalagi nih? Kita coba help lagi.
delete udah. Oh ya, rename. Oke, kita akan me-rename. Coba di sini misal kita mau rename untuk, ini nih, log data. Eh, enggak ada. Dia masih dipakai ya. Kita rename yang tugas. Oke. Tulisannya rename. Nah, kemudian titik 2 garis miring. Nah, pertama itu untuk ininya ya, tadi contohnya, mana tadi? Rename. Nah alt ya, untuk file alt-nya gitu ya, tugas.txt. Nah, kemudian titik 2. Nah, untuk nama file, barunya gitu ya, untuk di rename-nya dengan nama apa. Nah, misal, alim data. Nah, seperti itu, .txt. Oke, enter. Nah, rename file dari, tugas.txt ke alimdata.txt berhasil, ya. Nah, saat kita read di sini, kalau kita read, tugas.txt itu sudah tidak ada. Nah, bisa diperhatikan patch directory bukan file tugas.txt. Nah, oke, kita, read yang benar tadi yang kita udah ganti. Nah, itu alimdata.txt. Nah, kita enter. Nah, bisa diperhatikan di sini filenya tetap sama tadi isinya. Kuda Kang Ujang bagus sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi filenya sudah berganti nama. Nah, seperti itu untuk, ganti nama ya. Nah, sekali lagi ini hanya contoh aja ya di serial. Kalian bisa aplikasikan nanti. Kalian bisa copy-copy aja, untuk, project kalian gitu ya. Nah, kita help lagi di sini. Nah, untuk fitur selanjutnya itu apa? Copy. Oh ya, copy. Nah, kita bisa copy di sini. Nah, kita copy di sini tulisannya copy. Nah, nanti copy itu semua isi data file itu sama dengan yang file di copy gitu ya. Titik 2 garis miring. Nah, patch yang mau di copy apa? Nah, tadi alimdata.txt. Nah, kemudian, ke, file barunya ya, atau backup filenya. Nah, kita buat, backup misal .txt. Nah, seperti itu. Kita enter. Nah, berhasil di-copy. Nah, besarnya pun sama 28 byte tadi ini. Ya, sama ya. Nah, saat kita baca di sini, kita list dulu dah. List. Nah, dia ada nih. Alim data tadi ya. Yang ono udah hilang yang tugas ya. Nah, kemudian di sini ada backup juga. Nah, besarnya pun sama ya. Nah, kemudian kalau kita baca dari yang backup.txt, read titik 2 garis miring, backup.txt. Nah, kita enter. Nah, sama persis isinya. Udah Kang Ujang bagus sekali. Nah, terus kalau misalnya kita, ini lagi, apa namanya, kita baca yang ini, read. Nah, titik 2 garis miring yang tadi alim data ya. Nah, .txt. Nah, bisa diperhatikan sama persis isi filenya. Ini backup, ini alim data. Nah, sama. Udah Kang Ujang bagus sekali. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita help lagi. Fitur selanjutnya apa? Format. Nah, format entar dulu terakhir ya, karena lama nih. Terus demo. Nah, demo sama kayak tadi ya. Berarti kita coba tes demo. Nah, bisa diperhatikan dia kayak awal menulis, terus membaca dan lainnya. Dia akan, file demo tadi ya. Nah, kemudian kita, restart. Nah, kita restart di sini. Nah, nanti filenya tetap ada. Nah, bisa diperhatikan nggak kehapus, nggak hilang. Nah, kemudian kalau kita ke log data di sini, read.
Nah, dia udah sepanjang apa nih datanya? Harusnya udah panjang dia nih, read, kan bisa diperhatikan di sini. Nah, udah dia sendiri aja udah 2,59 KB ya, karena dia nambah terus setiap 10 detik ya. Nanti bakalan banyak nih ya, datanya ya. Read, apa tadi, eee, log data, log data.txt. Nah, oke kita enter. Banyak. Nah, banyak nih ya, tuh bisa diperhatikan. Jadi dia nggak hilang datanya, tetap terus menambah setiap 10 detik sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, terakhir terakhir ini, tadi apa, format ya. Nah, ini, pamungkas ya. Nah, bisa diperhatikan di sini kalau format, eee, agak lama ya, kita tulis lah format. Nah, dia akan menghilangkan seluruh file. Tapi ingat teman-teman, sini tadi kan kita aktifin ya untuk yang create dan read gitu ya. Seperti itu. Enggak sih, ntar dia kalau misalnya kita restart sih baru dia menulis ya. Oke, kita format aja langsung enter. Nah, di sini ada peringatan dulu, ketik yes ya untuk konfirmasi atau perintah lain untuk batal gitu ya. Nah, yes. Di sini harus huruf gede ya. Yes. Enter. Nah, bisa diperhatikan di sini dia progress ya. Nah, di sini kalau di ESP32 dia menulis seperti ini nih. ESP Dax tax not found ya. Dibiarin aja ya. Karena dia sedang menghapus. Jadi dia watchdog timernya sedikit ini. Nah, bisa diperhatikan di sini. Nah, dia tergantung banyak besaran yang ada di SPI EPPS-nya ya. Jadi dia memformatnya berapa detik gitu ya. Nah, di sini warp formatnya 19 detik. Kemudian dia menginisialisasi lagi dan di sini 0 bytes ya, seperti itu. Nah, di sini saat kita list dia kosong melompong. Oke, dia tetap ada ya log data karena kita buat 10 detik sekali. Tapi bisa diperhatikan kalau kita baca di sini read titik 2 underscore log data. Nah, .txt. Nah, dia dari ulang tuh ya. Karena kita format. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah format semua ya. Nah, terus ini kalau kita restart ya, dia akan mengulang menulis file yang di program gitu ya. Nah, nanti dia muncul nih. Nah, tuh kan. Nah, muncul lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk yang ESP32 gitu ya. Nah, gimana yang ESP8266? Nah, ini udah videonya udah 2 jam ya, hampir 2 jam ya. Kita cepet aja lah. Kita buat yang ESP8266. Nah, kita cabut di sini kamera saya mati ya. Jadi saya enggak videoin ya untuk ini. Nah, tapi ini saya udah ganti ya untuk yang ESP8266. Kita pilih tools di sini, kemudian kita pilih ya untuk boardnya kita ganti ESP8266 ya, saya pilih yang Node MCU 1.0. Oke, sebentar. Nah, kemudian untuk portnya port 4 ya. Sebenarnya sama aja sih ya. Nanti sama aja ya jadinya gitu ya. Nah, cuman saya mau memberitahu bahwa ini tuh bisa di kedua platform tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau ESP8266 itu pakai yang ini nih uploadnya. Scat data upload ya untuk ESP8266. Nah, seperti itu. Oke, kita tools, kemudian kita udah ya. Kita tinggal upload ya. Upload. Nah, kita tunggu hingga proses upload selesai ke controller. Oke, agak lambat ya kalau ESP8266. Nah, dia nggak ada error ya karena dia sudah universal gitu ya.
Oke, sudah selesai, kita serial monitor, kita reset. Nah, kalau di sini lebih banyak lagi ya informasinya. Nah, di sini bisa diperhatikan. Nah, di sini config.txt, data.json, log, config.txt. Nah, ini dia kenapa ini ada 2. Nah, kemudian di sini bisa diperhatikan dia 2 MB ya. Dia 2 MB. Di sini bisa dipilih juga sih ya. Nah, sini ya. Oh iya, di sini fs 2 MB ya untuk otak ya. Kemudian untuk ini 1019 KB ya. Nah, terserah kalian mau pilih yang mana nih untuk yang flash size-nya. Nah, fs 3 MB juga bisa ya, ataupun fs 1 MB bisa, ataupun fs none juga bisa gitu ya, ataupun bisa didefinisikan dengan hardware dan juga SCAD atau programnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kebetulan di sini defaultnya 2 MB. Nah, kebetulan di sini dia juga 2 MB nih. Nah, kita dapat 1,86. Ya sebenarnya bisa juga sih ESP32 2 MB ya, cuman gak ada pilihannya aja. Nah, seperti itu. Nah, ini udah dapet ya. Nah, ini dia ada fitur lainnya ya, seperti ukuran blok, ukuran halaman gitu ya. Kemudian jumlah file maksimal yang bisa dibuka, kemudian panjang nama file maksimal 32. Gitu ya. Jadi namanya nggak boleh melebihi dari 32 karakter. Kemungkinan ESP32 juga sama ya, karena dia berada di level yang sama seperti itu. Nah, kita list. Nah, seperti itu. Kayak ini. Nah, kita format. Nah, kalau di bedanya di sini di bagian formatnya. Kalau kita format ya di ESP8266 dia nggak muncul tulisan ini ya. Nah, kita yes dulu. Nah, nanti dia seperti ini. Nah, dia akan mulai memformat aja. Nah, jadi nggak muncul tulisan seperti ESP32 tadi. Nah, nanti kalau udah selesai baru dia nunjukin detiknya. Nah, udah selesai nih. Nah, format berhasil, waktu 10 detik, kemudian ini, dan filenya 0. Nah, kalau kita list di sini, nah dia cuma ada log data ya, karena dia 10 detik sekali. Nah, kalau kita restart, oke. Nah, dia membuat file. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu sudah bisa gitu ya untuk menggunakan SPI EPPS. Jadi semoga kalian paham ya. Oh iya, untuk di versi 2 ya. Bentar lagi lah. Oke, biar pas ini 2 jam ya videonya. Oke, ini versi 1.8. Nah, sekarang kita ke versi 2. Oke. Kita ke versi 2. Nah, ya. Kita open sebentar, di mana filenya? Oke, YouTube ini SPI EPPS. Oke, kita buka yang ini open. Nah, kemudian kita close aja yang ini, itu project bel sekolah nanti ya. Nah, oke. Kemudian kita pilih tools di sini ya. Kemudian board ESP8266, pilih yang Node MCU 1.0. Nah, kemudian portnya kita bisa bikin yang mana nih? Mana nih port? Oh, nih port COM4 ya, udah benar. Kemudian nah di sini juga sama, bisa pilih tuh ya. Sama kayak tadi ya. Sama aja sih ya. Kalian tinggal ini aja, pelajari aja lah. Sama semua ya pemilihannya. Nah, terus serial monitornya kalau di versi 2 itu ada di bawah ya. Kita reset di sini. Nah, dia ada di bagian bawah. Nah, oke, belum kita ubah. 105.000. Oke.
kita reset. Nah, oke, seperti ini. Nah, dia ada di bawah nih. Nah, kecil ya tulisannya. Nah, seperti itulah. Nah, makanya enakan pakai versi yang 1.8 ya, yang misah untuk serial monitornya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di versi ini, nah itu misal saya mau upload yang tadi, yang di sini ya, yang tadi di data ini nih. Nah, data 123 kan belum ada nih. Kalau kita list, coba kita list. Oke, ini ke bawah ya. Mana ini? Aduh, salah ya. List. Nah, bisa diperhatikan di sini yang data 123 belum ada ya. Nah, kalau mau upload itu tadi caranya CTRL si P ya. Nah, ini untuk upload yang manual gitu ya. Pilih upload. Nah, sini saya pilih yang SPI FFS gitu ya, upload SPI FFS. Tadi kan kita dua ya, kita masukin yang SPI FFS dan juga Little FS. Nah, tergantung kalian pakainya yang mana nanti. Nah, di sini saya yang SPI FFS. Oke. Apa ini? Oh, serial monitornya nggak boleh kebuka ya. Oke. Kita coba lagi. Oh iya, CTRL Shift P. Nah, kita coba lagi nih, udah ada yang sudah digunakan gitu ya. Nah, kita upload. Nah, dia bisa. Jadi serialnya harus ditutup dulu ya. Nah, kita tunggu. Ya, cepet aja ini mah. Nah, oke, udah ya. Kita buka serial monitor. Kita reset. Harusnya dia sudah ada. Oke. Nah, agak lama ya. Saya bisa. Oke, mana dia? Wah, kagak ada dia. Oke. Ini data yang lama ya. Data yang lama ini. Dia nggak bisa ya. Di versi 2 nggak bisa. Iya, nggak bisa ya. Harusnya dia bisa ya. Kenapa ini? Harusnya bisa. CTRL Shift P. Ini udah benar kan? Ya, udah. Coba kita kurangin. Biasanya dia error di 2 MB ya. Biasanya saya pakai 1 MB sini. Nah, kayak gitu. Nah, saya upload ya. Biasanya error dia di 1 MB ya. Atau juga tadi kita uploadnya di ini ya, di versi 1.8 ya. Nah, mungkin dia beda pembacaan ya, atau gimana. Ya, kita coba dulu dah. Nah, nanti kita coba upload ya. Ini tadi saya pakai 1 MB ya. 1 MB di bagian FS-nya gitu ya. Kita tunggu. Oke, udah. Terus di serial monitor, oke. Kita coba upload ya. Upload tadi CTRL Shift P. Nah, upload ini SPI FFS. Apakah dia bisa atau enggak ya? Kalau nggak bisa berarti emang nggak bisa untuk SPI FFS di ini ya, di versi 2 ya. Oke, kita buka serial monitor. Nah, kita reset. Kalau ada berarti bisa, kalau nggak ada berarti nggak bisa ya. Nah, nggak ada ya, nggak ada. Kita list. Nggak ada ya, harusnya dia ada nih. Harusnya dia ada ini nih, data 123.txt. Yuk kita panggil, kita read
ls.2_data data 123.txt. Nggak ada ya. Berarti dia nggak bisa. Coba kita pakai Little FS. Coba kita pakai Little FS, upload. Nah, Little FS di sini. Oke, serial monitor masih kebuka. Oke, ctlcp. Kita coba Little FS. Oke. Apakah dia mau atau tidak ya? Kalau nggak mau berarti emang nggak bisa di sini SPI FFS. Oke. Kita buka serial. Kita restart. Oke, tetap nggak mau ya. Tetap nggak mau, berarti dia nggak bisa untuk SPI FFS ya di bagian ini ya. Di bagian versi 2 nggak bisa ya. Tapi kalau Little FS bisa, saya udah pernah coba ya. Little FS tuh bisa. Cuman karena ini pembacanya SPI FFS, mungkin udah nggak support ya versi 2. Tapi kalau di versi 1.8 masih support ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau versi 2 nggak bisa pakai SPI FFS ya. Jadi harus pakai versi 1.8 kemungkinannya. Oke, seperti itulah. Berarti versi 2 harus pakai Little FS memang ya. Kalau Little FS pasti bisa sih, saya udah pernah menggunakan sih di versi 2 Little FS bisa. Oke, update teman-teman ya. Di sini ternyata semalam kita gunakan ESP8266 di versi Arduino IDE versi 2.0 ya atau 2.3.6 itu nggak bisa ya untuk ESP8266 untuk SPI FFS. Kemungkinan bisanya cuma Little FS ya. Atau bagaimana saya nggak tahu ya. Tapi saya coba di ESP32 itu bisa ya. Di sini bisa diperhatikan. Saya upload untuk yang bagian data ini gitu ya. Yang bagian kemarin nih, data 123 ya. Saya upload ulang di sini, nah dia bisa seperti ini. Ya, jadi untuk ESP32 bisa ya menggunakan SPI FFS di versi Arduino 2.0 gitu ya. Kalau untuk SPI FFS di ESP8266 lebih baik pakai yang versi 1.8 untuk Arduino. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk penjelasan dari SPI FFS ini cukup panjang ya. Seperti itu untuk penjelasannya ya. Jadi belajar SPI FFS ini sangat penting ya. Dimana nanti kita bisa memanajemen untuk data-data yang kita mau simpan gitu ya. Ataupun data-data yang ada gitu ya. Jadi bisa nge-log ataupun bisa me-write ataupun bisa membuat file manager ataupun lainnya gitu ya dengan SPI FFS ini. Oke, seperti itu untuk videonya. Mungkin penjelasannya agak panjang ya. Mungkin kalian juga agak bingung, nanti kalian tinggal ulang-ulang aja gitu ya. Nah, sekali lagi untuk programnya kalian bisa download di tab komunitas langganan YouTube nanti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan buat project lainnya gitu ya di next video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.